Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Iya, saya bilang pemilu itu masih lama. 2024 itu cuma 2 tahun lagi, tapi ada beberapa catatannya. Maka saya menulis catatan ini yang berjudul Menjelang 2024, Kepemimpinan Transformatif versus Kepemimpinan Transaksional. Begini, sahabat, saya bilang pemilu, yaitu pileg, pilpres, dan pilkada itu masih lama. Semuanya itu bakal diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Cuma 2 tahun lagi. Tapi persiapan atau administrasi plus lobby-lobbynya sudah mulai dari kemarin-kemarin. Sudah mulai. Baliho bakal calon presiden sudah terpasang di mana-mana. Parpol-parpol sudah bergerilya siang malam di kafe atau warung kopi. Juga pagi sore di restoran-restoran Padang. Plus lembaga-lembaga survei yang independen maupun yang pesanannya bohir juga sudah rutin merilis indikasi elektabilitas figur maupun parpol tertentu dengan pertanyaan, kalau pemilu dilaksanakan sekarang, kamu mau pilih siapa? Kira-kira begitu ya. Tapi kalau surveinya pesanan bohir, tentu pertanyaannya jauh lebih sederhana. Kamu mau pilih si Polan atau si Polan? Bahkan kalau perlu, tak usah pakai responden segala. Cost bisa lebih hemat hingga profit bisa lebih tebal. Namun sahabat, ada soal yang jauh lebih penting, jauh lebih fundamental. Ini soal yang amat sangat penting bagi bangsa kita dalam menggulirkan roda demokrasi. Demokrasi dari kata demos, kratos. Demos artinya rakyat, kratos itu pemerintahan. Jadi pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Mekanismenya sekarang ini lewat perwakilan atau representasi. Maka konsekuensinya kita mesti memilih representasi atau perwakilan yang tepat. Tepat itu artinya yang sungguh-sungguh bisa mewakili kepentingan rakyat banyak. Nah, bagaimana itu? Jadi yang jauh lebih fundamental adalah kesadaran rakyat agar bisa atau dimampukan untuk memilih secara cerdas, secara jujur, dan secara adil. Dan rakyat pemilih juga mesti dalam kondisi yang bebas, tidak tertekan atau ditekan. Ditekan oleh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan ditekan oleh suprastrukturnya, oleh mereka yang punya hegemoni, kemampuan untuk menekan secara halus maupun kasar lewat posisi kekuasaannya. Contoh, misalnya saja subordinat para gubernur, subordinat bupati, bawahan wali kota di daerah-daerah yang kerap merasa, dalam tanda kutip, terancam, lantaran ya memang diancam kok, manakala tidak mencoblos sesuai arahan atasannya. Padahal sejatinya mereka punya aspirasi politik yang berbeda. Nah, ini jelas partisipasi politik yang palsu. Ini praktek otoritarianisme para raja-raja kecil berjiwa feodal di berbagai pelosok negeri. Masih ada itu. Padahal, demi progresivitas gerak pembangunan bangsa, kita perlu figur representasi, presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah yang sungguh-sungguh transformatif. Tipe kepemimpinan transformatif itu artinya yang bisa mentransformasikan, membawa perubahan bangsa ini dari kondisi ipolexos hankam yang sekarang menuju ke masa depan yang jauh lebih maju, progresif artinya. Trans itu artinya melampaui dari formasi, bentuk atau kondisi yang sekarang ini. Dan itu, sahabat, hanya bisa didapat manakala kita tidak salah pilih representasi kita. Waspadailah lawan dari tipe kepemimpinan yang transformatif itu, yaitu adalah kepemimpinan yang transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah tipe kepemimpinan bergaya dagang sapi. Ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang ditendang. Money politics, beli suara, transaksi, kontrak bisnis dengan para bohir dengan konsekuensi korupsi kebijakan pada saat ia berkuasa nanti. Nah, sahabat, kita bakal dihadapkan pada pilihan yang tricky seperti ini. Di atas kertas, memanglah kita pasti setuju dengan idealisme kepemimpinan transformatif. Akal budi yang waras akan dengan mudah memang menjatuhkan preferensi kepada yang ideal. Namun saat di lapangan nanti, manakala duit segepok bagi petugas lapangan atau amplop serangan fajar berisi 100.000 perak bagi para pencoblos itu mulai beredar, bisa saja merubah arah idealisme tadi menuju ke pilihan yang oportunis dan bodoh. Dulu, sahabat, para pemikir demokrasi sudah memberi peringatan bahwa sistem politik demokrasi yang sejatinya itu membuka partisipasi politik seluas-luasnya dalam jalannya roda pemerintahan, itu hanya bisa berjalan dengan efektif kalau para partisipan politiknya itu cerdas dan bijaksana, juga tidak dibodoh-bodohi.
Masih ingat kan dengan adagium ini? Pemimpin yang bodoh lahir dari tangan pemilih yang juga bodoh. Sahabat, partisipasi politik terakbar adalah saat pesta demokrasi 5 tahunan pemilu yang bakal dilaksanakan serentak. Pileg, Pilpres, dan Pilkada di tahun 2024. Sebentar lagi, saat memasuki bilik suara nanti, kekuasaan itu masih ada di tangan masing-masing kita sebagai rakyat. Namun, ketika kita keluar dari bilik suara, kekuasaan itu telah kita serahkan kepada representasi yang kita pilih sendiri. Kekuasaan telah berpindah tangan. Sahabat, konsekuensi dari pilihan kita yang sekejap di dalam bilik suara itu bakal kita tanggung bersama untuk selama 5 tahun ke depan. Maka, mau pilih representasi, presiden, parlemen, dan kepala daerah yang transformatif, yang mampu membawa perubahan, atau yang cuma transaksional dagang sapi? Itu pertanyaannya. Mesti kita jawab bersama. Demikian dalam menyambut Pemilu serentak 2024 yang sebentar lagi, di mana aktivitas politiknya sudah dilakukan oleh banyak para partisipan politik ini sejak kemarin-kemarin. Jadi bukan masih lama, tapi sudah berlangsung aktivitasnya. Kita bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.